Oke, salah satu momen nih yang paling kita tunggu di One Piece sendiri itu sekarang adalah kedatangan Admiral Kizaru di Egghead. Ini menarik nih, pasalnya jika Kizaru itu sudah bergerak, biasanya itu akan banyak kejutan besar yang terjadi. Ngomongin soal Admiral Kizaru itu memang mengesankan, dan kami pikir dibandingkan dengan Admiral baru sekarang nih, dia itu telah berpengalaman secara mentalitas. Dia mampu bertarung menghadapi para Yonko atau bahkan seorang legenda Raja Kegelapan di masa lalu. Nah, kejadian battle antara Admiral itu memang membuat Akainu dan Kuzan itu mengeluarkan awak keningnya kala itu. Nah, jika ketiganya sama-sama Logia dan awak keningnya itu merubah wilayah itu, kami pikir hal serupa bisa saja terjadi oleh Kizaru di saga terbaru ini nanti. Jadi kita akan kulik lebih lanjut nih, lebih dalam mengenai peran Kizaru menuju Egghead sekarang ini. Yuk kita mulai. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih mengenai mentalitas tertinggi Admiral Borsalino Kizaru yang ditunggu nih tahap awak kening Logianya sampai saat ini. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Catatan untuk hikayat Kizaru ini sebenarnya diambil oleh sebuah film yang menjadi referensi Oda Sensei sebagai namanya yaitu Borsalino. Dan Kizaru itu adalah nama sandi yang digunakan untuk mengenalkan sang admiral ini di markas pusat. Nah, beberapa puluh tahun berlalu nih, dia adalah bagian dari trio berbahaya Angkatan Laut karena Zepier melahirkan sosok penerusnya yang luar biasa berbakat. Dan satu di antara ketiganya ada yang paling dibenci oleh Zepier sendiri. Bukan karena secara personal atau gimana, tetapi Kizaru itu luar biasa. Dia berpengalaman secara kecepatan dan dia juga mampu bertempur dari jarak dekat. Dan itulah yang membuat Zepier mengatakan jika seandainya Kizaru menjadi seorang laksamana tertinggi. Nah, sepak terjang Kizaru memang mengesankan nih. Bajak laut Arlong atau bahkan Pulau Sabaon di archipelago itu adalah portofolio mengesankan yang dibuat oleh seorang admiral yang menangkap 500 bajak laut, memporak-porandakan para supernova dan akhirnya berhadapan dengan sang Raja Kegelapan Silver Rayleigh. Dari sanalah kita melihat seperti apa manusia cahaya ini. Ini bisa juga dibilang gini loh, jika dalam sejarah One Piece sendiri Kizaru itu bisa dianggap sebagai manusia tercepat yang pernah ada. Buah iblisnya tersebut menjadi daya tariknya di sini. Pika Nomi bisa dimaksudkan dengan cahaya berkilauan. Pengguna Logia ini kebal sekali terhadap serangan normal dengan mengubah tubuh mereka menjadi sinar cahaya, dan hal itulah yang membuatnya itu bisa bertransportasi dengan lebih fleksibel lagi. Dari sekian banyak admiral yang kita tahu, sebenarnya kisah dari teknik Kizaru itu malah diambil dari referensi dewa-dewi mitologi Jepang sana loh. Yaitu salah satunya adalah Yata no Kagami, Amano Murakumo, dan juga serta Yasaka no Magatama. Dan itulah sebuah kekuatan sekilas dari Kizaru. Nah, sekarang setelah terakhir kalinya kita melihat aksinya di Marineford dan tidak diizinkan oleh Sakazuki untuk ke Wano Kuni kemarin, kini Kizaru itu pergi tanpa seizin Akainu menuju Pulau Egghead. Dan di sini banyak teori bertebaran nih tentang Admiral satu ini. Salah satu yang paling relevan itu adalah pertemuannya kembali dengan orang-orang Mugiwara Pirates. Nah, ada informasi yang banyak beredar nih untuk chapter 1070 ini nanti, bahwa Kizaru itu bisa aja akan mengeluarkan teknik awak kening buah iblisnya Pika Nomi saat melakukan pertarungan di Pulau Egghead. Nah, kabar simpang siurnya ke depan itu bahwa Admiral Kizaru ini pun akan berusaha kembali menangkap Mugiwara Luffy dan para kelompoknya itu. Tetapi sepertinya ada alasan kenapa Roronoa Zoro itu saat itu tak mau masuk ke lab Vegapunk. Kami pikir dia tuh memang dipersiapkan untuk menjegal admiral yang satu ini. Nah, ini serasa dijavu nih, karena saat itu ketika di Pulau Sabau di archipelago mereka diajar habis-habisan oleh Admiral Kizaru. Tapi karena diselamatkan oleh Rayleigh nih dan dibuat oleh Bartolomeo Kuma dan diterbangkan ke masing-masing wilayahnya, mereka akhirnya melakukan pelatihan selama 2 tahunan. Hingga saat ini kemampuan mereka berkembang. Bahkan mereka adalah bagian dari kru Yonko Mugiwara no Luffy. Dan bounty Zoro sudah di atas 1 miliar berry. Wow, ini memang momen yang pas nih ketika mereka tanding ulang melawan Kizaru.
Nah, salah satu poin yang paling dicermati soal Kizaru di sini tuh adalah dia ini apakah akan langsung membantu Rob Lucci CS atau dia akan mempertimbangkan sesuatu ketika melihat Sentomaru. Sebagai orang yang dingin, Kizaru tuh memang tak akan segan-segan kepada siapapun yang menentang angkatan laut. Nah, yang menarik, kabarnya teknik serangan-serangan laser Kizaru yang dimiliki oleh para Seraphim itu juga terinspirasi dengan serangan-serangan Kizaru. Dan Vegapunk itu membuatnya seperti itu. Artinya di sini jika emang Kizaru seperti itu, di mana kemampuannya itu dalam tahap awakening bakalan lebih mengejutkan sih. Jika Pikanomi yang mengesankan, dimana kami berpendapat bahwa kemampuan ini bisa mempengaruhi lingkungan. Jadi ini bisa dibayangkan aja sih bagaimana Kizaru akan buat lingkungan sekitarnya menjadi cahaya dan mampu menciptakan serangan mematikan tadi. Karena seperti yang kita tahu, Logia biasanya bisa memanipulasi keadaan. Nah, hal yang bakalan membuat kelompok Mugiwara akan kerepotan nih ketika menghadapi Kizaru itu adalah dia ini bisa aja menciptakan serangan-serangan cepat dan meleportasi dirinya dengan jangkauan awakening buah iblis itu. Nah, contoh nyatanya yaitu Yatano Kagami. Dia ini bisa nih menggunakan serangan pemantul yang dia inginkan lalu menembakkan dengan super cepat kepada target-targetnya. Amano Murakumo, dan kita tahu bahwa Kizaru akan dihadirkan kembali dengan bentuk pedang cahaya yang memanjang legendaris itu. Dan kita tahu pula nih, ini rahasia besar karena pedang Kizaru ini sebenarnya juga referensi yang sama dengan pedang penyegelan Kusanagi no Tsurugi. Namun dalam kisah One Piece sendiri dikenal istilah dengan Amano Murakumo. Nah, jika benar di tahap awakening, Kizaru itu bisa aja akan menembakkan Yasakani no Magatama, dan ini lebih luas lagi. Ini tentu membuat kerusakan parah atau apapun yang mereka hantamkan karena serangan-serangan Kizaru. Yasakani no Magatama itu tentu juga bukan nama asing lagi sih di telinga kita sekarang ini. Pasalnya teknik ini juga identik dengan legenda yang dimiliki oleh dewa-dewi Jepang sana. Jadi kami pikir Zoro dengan teknik Asura yang juga berlambangkan dewa-dewa sana, sementara itu Kizaru juga berlambangkan dewa-dewi sana. Jadi kami pikir itu pertemuan yang sangat pas nih untuk keduanya. Nah, Egghead adalah langkah yang tepat bagaimana pertemuan ulang antara Roronoa Zoro versus Admiral Kizaru. Nah, sekarang jika Akainu sudah mengetahui jika Borsalino pergi tanpa seizin ke Egghead, pertanyaan apakah Admiral lain akan menyusulnya? Soal konflik di Egghead sudah semakin runyam nih dan kompleks. Ketambahan gara-gara Rob Lucci langsung konfrontasi nih dengan seorang Yonko dan menolak mendengarkan arah dari stasi, dia akhirnya menyebabkan peperangan itu menjadi rumit. Luffy bahkan benar-benar marah melihat cara Lucci melukai Sentomaru. Padahal semestinya nih untuk menghadapi para Yonko itu seorang angkatan laut sendiri tuh harus melapor terlebih dahulu kepada pihak Gorosei. Karena sekarang pun pemerintah dunia itu juga lebih berhati-hati nih ketika menghadapi para orang-orang Yonko. Karena untuk mengganggu anak buahnya Yonko saja sudah hal yang sangat fatal, apalagi dengan secara terang-terangan menghadapi rajanya. Dan tentu nih ini bisa saja menjadi konflik besar yang pernah ada di Pulau Egghead sendiri. Nah, itulah kenapa masih ada kemungkinan pula ada beberapa admiral yang akan menyusul Kizaru ke Pulau Egghead tersebut. Mereka juga sama-sama penasaran ingin sekali nih menangkap Luffy sendiri. Selain Kizaru, tentu masih ada nama Fujitora yang dulu belum selesai nih pertempuran mereka di Dressrosa, atau bahkan Admiral Ryukugyu karena di Wano Kuni ia tidak jadi menangkap orang-orang kelompok Mugiwara. Ini bakalan menarik sih. Jadi kami pikir untuk penutup tahun ini Oda Sensei itu seharusnya akan ngasih berita dan kejutan besar, salah satunya melalui penutup Egghead dengan kedatangan orang-orang besar pula, baik dari pihak angkatan laut atau bahkan dari bajak laut dan para sekutunya. So, untuk Kizaru sendiri sudah pasti nih dia segera mendaratkan diri ke Pulau Egghead dan siap melakukan sepak terjangnya hingga saat ini. Ini menarik. Admiral dengan kecepatan cahaya memanglah menakjubkan, dan Kizaru ini diberkati akan buah iblis itu. Jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai mentalitas tertinggi Admiral Borsalino Kizaru. Dia yang ditunggu tahap awakening logianya karena Akainu dan juga Kuzan sudah melakukannya. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.